warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Bawaslu Kota Yogyakarta dimanapun Anda berada. Dalam acara kali ini kita bertemu lagi dalam acara Bawaslu Talk episode 11. Bersama saya Winda Rizky selaku host yang akan kita bahas dan kita kupas mengenai keterbukaan informasi publik. Narasumber pada kali ini yaitu Bapak Andi Kartala selaku Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta sekaligus Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, dan Data dan Informasi. Halo Bapak Andi Kartala, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Winda. Alhamdulillah. Seperti yang kita tahu ya Pak, kalau keterbukaan informasi publik ini tuh merupakan topik yang sebenarnya tuh sering banyak orang tuh tahu gitu. Cuman mereka tuh kurang paham gitu loh Pak. Sebenarnya apa sih keterbukaan informasi publik tuh dan pentingnya tuh seberapa gitu loh Pak untuk masyarakat tahu mengenai keterbukaan informasi publik ini. Jadi langsung saja ya Pak, menurut Bapak nih keterbukaan informasi publik itu apa sih Pak? Ya, ini Mbak Winda. Keterbukaan informasi publik itu adalah hak setiap warga negara untuk kemudian bisa mengakses semua informasi yang ada di badan publik. Nah, hak dari setiap warga negara ini juga diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Tujuannya apa? Tujuannya bagaimana kemudian jalannya pemerintahan ini bisa transparan. Artinya masyarakat bisa mengetahui proses pemerintahan yang sedang berjalan, baik itu di badan publik atau kemudian di badan pemerintah yang lain. Nah, di sini membuka ruang untuk masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan atau dalam proses pemerintahan tersebut. Itu Mbak Winda. Baik, tadi juga udah dijelaskan juga ya Pak untuk tujuannya keterbukaan informasi publik apa. Lalu siapa aja sih Pak yang berhak mengakses informasi publik tersebut? Yang berhak mengakses informasi publik ini seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa kemudian setiap warga negara tidak terkecuali, baik kemudian di situ ada lembaga swadaya masyarakat atau kemudian mahasiswa atau kemudian masyarakat umum lainnya, tentunya mereka semuanya berhak untuk kemudian mengakses informasi publik di badan-badan publik yang ada di negara kita. Baik, lalu apa aja sih Pak informasi yang dapat diakses oleh masyarakat terutama di Bawaslu Kota Yogyakarta ini? Ya, jadi ada beberapa informasi yang bisa diakses oleh masyarakat, terbagi dalam 4 kategori ya. Ada informasi wajib. Nah, ini sifatnya berkala. Jadi misalnya contohnya terkait laporan, terkait anggaran dan lain-lain, itu masyarakat boleh ini kemudian mengakses. Ini wajib untuk kemudian badan publik menyiapkan data-data tersebut. Kemudian ada yang namanya informasi serta-merta. Nah, informasi serta-merta ini sifatnya mendadak, sesuatu yang darurat yang kemudian mungkin akan berpengaruh ke masyarakat luas. Misalnya ada perubahan regulasi yang kemudian itu mempengaruhi masyarakat secara luas, itu kemudian kita juga wajib memberikan informasi tersebut ke masyarakat. Kemudian ada informasi setiap saat. Nah, ini informasi setiap saat itu artinya bahwa kemudian badan publik itu setiap saat harus menyediakan data-data terkait informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan selain 3 tadi ada lagi yang namanya kemudian informasi yang dikecualikan. Nah, ini informasi yang dikecualikan ini kemudian masyarakat tidak kemudian bisa langsung mengakses data informasi tersebut. Misalnya ya, hari ini misalnya Bawaslu sedang melakukan proses hukum terkait dugaan pelanggaran. Nah, ketika dalam proses hukum ini masyarakat ingin mengakses informasi yang dibutuhkan terkait dengan proses hukum yang ada, ini kita tidak bisa memberikan. Ini termasuk data yang dikecualikan. Nah, pada akhirnya nanti kan kita juga akan menginformasikan atau memberikan data informasi tersebut setelah selesai proses hukum. Nah, ini kan harapannya kan biar tidak mengganggu proses hukum yang ada gitu, Mbak. Nanti kan takutnya ketika ada informasi yang harusnya belum diketahui oleh masyarakat umum, tapi kemudian nanti pada saat proses hukum itu mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Itu tujuannya Mbak contohnya. Oh gitu. Jadi tadi ada 4 jenis ya Pak informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Lalu kalau masyarakat nih ingin mengetahui tadi informasi-informasi tadi mengenai informasi tersebut, apakah bahwa masyarakat ini boleh
mengakses informasi tersebut, lalu bagaimana prosedur yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengetahui informasi tersebut, Bapak? Oh ya, jadi sebenarnya banyak cara bagaimana kemudian masyarakat ini untuk mengakses informasi yang ada di badan publik. Kalau di Bawaslu Kota Yogyakarta ini kita kan punya banyak media. Di situ banyak platform media kita yang kemudian di situ juga ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Tapi juga bisa masyarakat ini datang langsung ke kantor Bawaslu. Nanti bisa bertemu dengan petugas PPID yang kemudian nanti akan memberikan informasi-informasi terkait apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi mungkin mekanismenya biasa ya, misalnya ketika kita akan mengajukan sebuah permohonan data, itu pertama ya identitas itu harus disiapkan. Apakah kemudian itu bentuknya KTP, SIM atau identitas diri yang lain. Itu. Kemudian juga nanti menyampaikan tujuan dari informasi itu untuk siapa. Apakah untuk lembaga, untuk sendiri-sendiri, atau mungkin untuk kebutuhan penelitian bisa saja. Nah, ini juga harus disampaikan sehingga nanti kita itu dalam memberikan data itu juga tidak salah kan, untuk apa saja kebutuhannya data itu. Nah, setelah kemudian itu jelas, nanti masyarakat yang akan mengakses informasi itu juga mengisi form. Nanti kita akan memberikan form yang mungkin di situ ada isian terkait nama, alamat, kemudian juga tadi kebutuhan yang mau diakses apa saja gitu kan. Nah, dalam proses memberikan data informasi ini kita juga tidak bisa langsung bisa memberikan data. Kemungkinan kita juga ada kendala mungkin terkait dalam mencari data tersebut. Nah, tapi ada batas waktunya. Jadi batas waktu untuk memberikan data ini itu 10 hari. 10 hari. Kalau kemudian nanti memang ada kendala teknis yang kita hadapi, itu nanti kita perpanjang, kita tambah lagi 7 hari. Tapi untuk case terkait kepemiluan, data kepemiluan itu kita batasnya 3 hari. 3 hari lebih pendek ya, Pak? Batasnya 3 hari, kemudian juga nanti kalau memang ada kendala kita nambah lagi 2 hari. Kalau kemudian kita lama di terkait data kepemiluan yang diminta masyarakat, nanti keburu pemilunya selesai, datanya belum dikasih kan. Nah, makanya waktunya itu 3 hari, kemudian kalau ada kendala nanti bisa ditambah 2 hari. Seperti itu, Pak. Baik, jadi tadi sudah dijelaskan ya Pak, prosedur masyarakat untuk mengakses informasi, bahkan juga syarat-syarat tadi juga sudah disebutkan oleh Bapak Andi jika masyarakat ingin mengakses ke Bawaslu Kota Yogyakarta. Lalu untuk selanjutnya nih Pak, pertanyaannya apa sih upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Yogyakarta dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik? Ya, oke Mbak Linda. Jadi karena ini bagian komitmen kami ya di Bawaslu Kota Yogyakarta terkait keterbukaan informasi publik ini, beberapa hal yang sudah kami lakukan. Pertama, kami melakukan pengaktifan kembali JAP TPID. Kemudian yang kedua, kami melakukan update data dan informasi. Kemudian yang ketiga, kami juga melakukan penguatan kapasitas ke pengelola PPID dan juga kami mengikuti monitoring evaluasi dari Bawaslu RI maupun juga dari KID. Yang ini memang kemudian harus kami lakukan untuk kemudian memberikan pelayanan publik yang memang transparan dan akuntabel gitu kan. Nah, ini kenapa harus kami lakukan? Karena ini untuk menjaga, pertama menjaga marwah lembaga, kemudian juga sebagai bentuk memenuhi dari amanah undang-undang. Bagaimana kemudian kami Bawaslu Kota Jakarta harus memberikan informasi seluas-luasnya, seakurat mungkin, sedetail mungkin kepada masyarakat yang akan mengakses informasi di Bawaslu Kota Yogyakarta. Itu Mbak Linda. Baik, ini pertanyaan terakhir ya Pak, pertanyaan terakhir, dan mungkin ini pertanyaan yang sangat ditanyakan oleh masyarakat. Apa sih sejauh mana Pak, sejauh mana peran keterbukaan informasi publik dalam mendorong partisipasi masyarakat dan pengawasan pemilu di Kota Yogyakarta ini? Ya, jadi tentunya keterbukaan informasi publik ini sangat efektif ya. Artinya dari masyarakat yang bisa mengakses informasi di Bawaslu Kota Jakarta, misalnya terkait kepemiluan,
itu kita bisa mengurangi yang namanya disinformasi. Jadi ketika masyarakat ada keraguan terkait informasi yang ada dan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari Bawaslu Kota Jakarta, saya kira ini nanti akan kemudian mengurangi tadi yang namanya mungkin berita hoax atau kemudian disinformasi yang ada, dan juga ini mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut kemudian melakukan pengawasan kalau konteksnya Bawaslu Kota Jakarta, pengawasan dalam proses pemilu maupun pemilu kada gitu Mbak. Ini kami sudah sesuai dengan amanah undang-undang pasal 3 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 terkait keterbukaan informasi publik. Jadi saya berharap masyarakat Kota Jakarta silahkan kemudian mengakses informasi yang dibutuhkan di Bawaslu Kota Jakarta. Kami akan semaksimal mungkin memberikan informasi kepada masyarakat terkait data informasi yang dibutuhkan, sehingga nanti terjadi kolaborasi yang cantik antara Bawaslu dengan masyarakat dalam melakukan pengawasan pada proses pemilu maupun pemilu kada atau kemudian dalam proses demokratisasi di Kota Yogyakarta. Demikian Mbak Linda. Baik, terima kasih Pak. Tadi juga sudah dijelaskan juga ya, mulai dari awal tadi, mulai dari keterbukaan informasi publik itu apa sampai dengan upaya Bawaslu Kota Yogyakarta ya Pak, dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Bawaslu Kota Yogyakarta, terutama dalam informasi kepemiluan maupun informasi kelembagaan. Terima kasih Bapak Andi atas bincang-bincang Bawaslu Talk episode 11 ini. Semoga informasi ini bisa memberikan wawasan kepada masyarakat luas mengenai keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kota Yogyakarta. Mari kita akhiri podcast episode 11 kali ini dengan mengucapkan bersama-sama tagline Bawaslu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Sampai jumpa dalam podcast Bawaslu Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.